Oke, kita mulai ya, Pak Hamzah. Uish, suara siapa itu? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prananda, nanti yang akan jadi host atau moderator untuk sesi kali ini. Saya mewakili dari Bandung Desain Biennale, akan ngobrol bareng ya sama Mas Hamzah buat berbincang-bincang tentang Gapura dan kampung kota, begitu ya Mas Hamzah ya? Nah ini menarik sekali karena ini Mas Hamzah mencoba memetakan atau mengarsipkan ya, lebih ke situ ya, mengarsipkan, memetakan gapura-gapura yang ada di satu kawasan. Ada beberapa kawasan ya, nanti boleh diceritain, tapi satu kawasan di kota Bandung ini. Dan Mas Hamzah sendiri sedang melakukan pameran di LASWI dari hasil studinya tersebut. Ini saya rasa sangat menarik karena ini adalah salah satu proposal acara yang saya pribadi sangat suka begitu ya, karena satu sangat relevan dengan topik PDB tahun ini tentang mengekskavasi, menggali dan memetakan apa sih sebenarnya potensi yang ada di Bandung, dan salah satunya melalui Gapura ini sebenarnya kita bisa mengenali sebenarnya Bandung itu seperti apa, dan kita coba extend lebih jauh lagi ke pemikiran desain di balik Gapura tersebut begitu. Nah ini nanti Mas Hamzah bisa cerita lebih lanjut. Lalu juga nanti sebenarnya sih kalau misalnya saya lihat pameran Gapuranya lebih ke refleksinya ya, itu dari hasil pemetaan tersebut. Nah ini juga nanti boleh diceritakan. Tapi sebelum itu kita mulai, saya coba perkenalkan dulu Mas Hamzah Al-Asadullah. Nah ini beliau itu dulu S1-nya di desain interior di Institut Teknologi Bandung angkatan 2010 ya Mas Hamzah. Lulus kalau nggak salah 2014, betul? 2015. Oh 2015, sama kayak saya, cuma 4,5 tahun. Lalu lanjut studi S2-nya ke RCA, Royal College of Art di UK, ngambil studi lanjut fokusnya ke interior urbanism. Nah ini juga nanti boleh di-share sedikit ya, kenapa interior dan apa hubungannya dengan isu urbanism ini gitu. Lalu setelah pulang beliau juga melanjutkan untuk membuka studio. Beliau juga salah satu co-founder dari Studio Lion. Nah ini juga apa hubungannya dengan memetakan Gapura juga boleh diceritain nanti begitu ya. Kira-kira seperti itu perkenalan singkatnya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan di chat box. Tapi saya sih lebih suka untuk ngobrol gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngobrol, mau bertanya, itu nanti di sesi Q&A kita coba buka sesinya. Jadi langsung aja open mic, open kamera juga boleh. Jadi kita santai aja karena sebenarnya kita lebih enak kalau lebih intim, lebih kasual gitu dibanding yang sangat formal. Maka begitu kali Mas Hamzah ya. Kayaknya udah pada pengen ngedenger Mas Hamzah. Oke. Silakan Mas Hamzah. Ya. Terima kasih banyak Mas Panda. Ya terima kasih semua yang sudah hadir pada malam ini. Saya akan berbagi sedikit tentang pameran saya dan proses dan alasan dari kenapa saya milih topik ini. Itu akan saya ceritakan semuanya di presentasinya. Semoga berkenan. Oke, jadi dimulai dari judul. Saya memilih judul Pintu dan Rumah itu lebih karena pertama-tama itu merupakan sudut angle yang ingin saya mengapproach si riset ini, karena yang saya lihat adalah Gapura itu adalah sebagai pintu. Ya memang Gapura itu gerbang ya, cuman pintu memiliki konotasi tersendiri yang adalah itu menjadi suatu threshold ya untuk memisahkan eksterior dan interior, dan perbedaan interior dan eksterior itu yang ingin saya gali, ingin saya eksplorasi pada riset ini. Dan rumah itu ya merupakan kampung kota, di mana kampung kota berdasarkan observasi saya juga terkesan seperti rumah yang kesannya tertutup, tersirat, tersembunyi dari ruang luar, sehingga ada dikotomi
luar dalam itu yang ingin saya coba gali. Oke, sedikit konteks. Jadi kawasan yang saya pilih itu namanya Kampung Palawargi. Itu letaknya di Sukajadi di Bandung, tidak jauh dari Mall PVJ Paris Panjava. Dan seperti juga kampung kota pada umumnya, mereka terletak di sebelah begitu banyak development. Jadi untuk kampung ini terutama di sebelahnya persis itu ada perumahan elit. Saya juga lupa namanya apa. Jadi sangat terlihat kalau dilihat dari gambar satelit ya, antar perbedaan kepadatan density-nya. Dan tujuan saya di sini lebih untuk merekam, mencatat, dan mendokumentasi. Jadi bukan saya tidak ada keinginan untuk berusaha mendesain apapun atau mengintervensi, karena yang ingin saya rayakan, ingin saya apresiasi itu juga keunikan dari gapura-gapura yang saya rekam ini. Awal mulanya itu saya punya ide ini karena saya sempat udah cukup lama pas saya lulus S1 itu saya sempat kepikiran untuk bikin foto series ya, apa namanya, karena begitu banyak desain gapura yang beragam dan unik, saya ingin bikin foto series. Namun setelah saya bertahun-tahun meninggalkan proyek itu dan revisit kembali, saya pikir kayaknya butuh pendekatan yang lebih kompleks gitu, lebih kritik, sehingga jadi salah satu tujuan saya melakukan proyek dan riset ini itu adalah supaya pengunjung pameran bisa memikirkan ulang bagaimana kita memikirkan atau melihat ruang kota pada umumnya gitu, karena tidak sedikit yang sudah bilang ke saya juga mereka sangat kagum dengan topiknya karena awalnya tidak kepikiran gitu, oh ya nggak kepikiran banget gitu bikin riset tentang gapura, padahal sebenarnya gapura itu kan sangat banyak gitu di kota Bandung terutama, tapi nyatanya bahwa banyak yang ngomong gitu, itu berarti kan menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini sedang tidak dipikirkan. Dan juga tentunya kesadaran akan ruang kota yang beragam, dan juga isu mengenai apa yang kita anggap sebagai desainer dan arsitek dan lain sebagainya sebagai objek desain atau objek arsitektur. Jadi siapa yang bisa kita anggap sebagai praktisi desain atau sebagai desainer atau arsitek? Apakah itu harus yang berpendidikan desain, atau mungkin desain itu memang sebuah hal yang selalu ada gitu. Nah, langsung masuk ke bagian pamerannya sendiri, bagi yang belum datang. Jadi ada bagian pavilionnya yang adalah saya beri nama Gapura Struktura karena ini sebuah respons kreatif saya terhadap bentuk-bentuk gapura yang cukup umum. Jadi ini sifatnya lebih ke studi struktural, namun pendekatannya juga skulptural. Jadi ini bukan sesuatu yang ingin saya bukan mendesain gapura baru yang ceritanya akan bisa digunakan, namun itu lebih ke studi karya, bisa dibilang karya seni, tapi juga ada unsur strukturnya, unsur kerangka struktur. Jadi ya melebur perbatasan seni dan desain lah, kalau mau beraninya ya. Lalu juga saya melakukan perekaman audiovisual, jadi lebih untuk merekam suasana kampung dan membawanya ke ruang pameran secara multi indera. Jadi pengunjung juga bisa merasakan di ruangan pamer itu suasana dan terutama untuk ini kepadatan kampung. Lalu juga ini saya ada bagian tembok tekstur dan material yang saya rekam dari ruang-ruang kampung kota, dan ini saya cukup kaget juga banyak yang sangat suka gitu. Sedangkan sejujurnya ini justru unsur yang saya nggak terlalu mikirin gitu. Ini jadi
lumayan di akhir kepikirannya, tapi ternyata dampaknya lumayan besar gitu ke pengunjung. Lalu ini salah satu bagian favorit saya dalam hari riset. Di sini saya meletakkan buat maket kawasannya untuk menunjukkan menunjukkan kawasannya, dan juga ada catatan-catatan saya mengenai kampung terutama sebagai ruang domestik, dan unsur-unsur apa saja yang saya perhatikan. Contohnya ada ruang antara. Jadi itu yang saya anggap sebagai ruang pergerakan manusia dalam kota yang sebenarnya ada di dalam kota, namun kalau misalnya sudah di dalam kampung itu bisa dibilang tidak lagi menjadi bagian dari kota, karena itu sudah menjadi bagian kampung, dan kampung bisa disebut sebagai rumah. Jadi kasarnya kalau misalnya kita mau pergi dari titik A ke titik B, bisa seringkali kita harus muterin kampung, tapi bisa juga nembus. Tapi kalau nembus itu kesannya seperti masuk dulu ke rumah orang lain. Jadi ada kesan pendomestikannya itu, dan juga skala kampung yang sangat apa ya istilahnya, udah bukan lagi skala manusia ya, karena sangat padat, dan jarak antar manusia, jarak antara tembok lain itu juga sangat dekat, dan sifat lorongnya itu juga menciptakan apa ya, suasana ruang yang sangat spesifik gitu. Ya, saya nggak bisa ngejabarin semuanya karena lumayan banyak di sini. Silakan datang ke pamerannya kalau bisa. Lalu di bagian keduanya ada anatomi identitas. Jadi ini lebih ke pengamatan saya tentang lagi-lagi gapura sebagai sarana identitas. Jadi dari segi materialitas dan juga anatomi ketubuhan si gapuranya itu sendiri ya. Jadi kita bisa lihat selalu ada unsur atap, ada unsur kolom, dan unsur kakinya. Dan itu sangat beragam dari satu gapura-gapura yang lain. Ada yang bisa kita lihat di sini, atapnya berbentuk masjid, karena gangnya itu, ini bangunan yang hijau itu langsung ketemu masjid. Jadi nama gangnya pun gang masjid, masjid itu gitu. Tapi di sebelah sini itu justru melepas semua bentuk tradisi dan malah mengambil simbol kontemporer Bandung yang adalah jembatan layang Pasupati. Jadi terdapat muatan-muatan identitas yang sangat beragam, dan jika kita lihat sekilas itu nggak ada hubungannya gitu. Cuman semuanya terdapat unsur mungkin kebanggaan atas identitas mereka sebagai orang warga Bandung, atau mungkin kadang kita juga bisa melihat simbol-simbol ya seperti kujang, atau simbol-simbol Bandung lainnya seperti gedung sate dan lain sebagainya. Jadi gapura menjadi sarana identitas yang bukan sekedar menjadi pintu belakang, cuman menjadi wajah dari kampung. Dan maket yang telah saya buat ini juga istilahnya adalah, jadi sini saya ambil dari istilah peta figure ground. Jadi itu adalah suatu peta di mana bangunan itu di blok hitam atau di blok total, sehingga menunjukkan yang kita lihat itu adalah ruang-ruang kosongnya. Dan dalam kasus ini kita bisa lihat ruang geraknya sangat amat sedikit, sangat sempit, dan kepadatan kampung sangat tinggi. Namun jadi si lorong-lorong gang-gang ini semua juga tersambung, di semua bukaan terdapat gapura. Nah, untuk proses pamerannya saya sendiri cukup panjang, terutama untuk pas turun ke lapangannya itu
lumayan pengalaman yang cukup menarik karena saya datang sebagai tamu pertama dan juga datang sebagai pengamat. Dan dimanapun ya, mau itu di rumah sendiri atau rumah teman, itu pasti kita memiliki tingkat kesadaran yang berbeda gitu. Jadi sebagai tamu dan saya sebagai pengamat juga, apa yang saya rekam, apa yang saya perhatikan itu sangat spesifik juga. Jadi mungkin warga juga itu udah seperti hal yang biasa, cuman bagi saya itu hal-hal yang menarik, terutama unsur-unsur seperti papan pengumuman. Itu menjadi suatu sarana yang sangat menarik buat saya karena itu mode komunikasi yang sangat tradisional, terutama di zaman WhatsApp sekarang. Bahkan untuk warga juga mereka udah pakai WhatsApp, cuman fakta bahwa mereka masih menggunakan papan-papan ini itu sangat menarik. Dan di pekerjaan lapangan itu juga saya melakukan pemetaan manual karena di Google Maps belum ada jalur-jalur dalam kampung ini. Jadi yang saya lakukan adalah saya menggunakan aplikasi ini namanya AllTrails. Itu adalah aplikasi untuk hiking sebenarnya. Dan jadi saya menelusuri semua jalan yang ada di kampung ini dan merekam perjalanannya dari semua dan dari jalan yang sudah saya rekam, saya overlay lagi gambarnya ke Google Earth. Nah, dari situlah saya berhasil bikin maket yang ini. Karena tanpa pemetaan manual tadi itu tidak mungkin sih, karena di Google Maps sendiri itu nggak muncul. Dan untuk produksinya ini proses yang cukup panjang untuk membangun juga Gapura Struktura ini, dan saya mendapat belajar banyak lah bagaimana cara mengkonstruksi sebuah struktur yang bisa berdiri pada sendirinya, dan juga penggunaan material apa aja yang cocok. Di sini saya menggunakan tabung bekas, jadi tabung karton bekas kain dan disambungkan dengan sumpit, jadi tidak ada lem. Ya mungkin ada penggunaan selotip, tapi sebatas itu. Sisanya semua menggunakan sumpit. Dan ini juga lumayan gambling karena saya baru bisa masang bagian atasnya ini pas di ruang pamerannya, karena di rumah saya nggak cukup tinggi ini ya plafonnya, jadi lumayan gambling pada saat itu. Cuman ini proses yang sangat saya nikmati meskipun stres juga ya. Cuman sangat menarik prosesnya karena bisa berhasil berdiri gitu. Sama sekali nggak saya duga sebenarnya. Dan untuk maket, untungnya ada teknologi laser cutting sehingga sangat mempermudah ya, dan jadi sangat akurat juga gitu untuk pembuatan maketnya. Dan sejujurnya juga pemandangan blok-blok hunian ini ya, rumah kampung ini juga jadi artefak tersendiri buat saya karena sangat menarik. Dan dari itu semua catatan pribadi saya sejujurnya cukup banyak. Namun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini lebih ke kritik terhadap kota dan beberapa kesenjangan yang saya perhatikan ya. Yang pertama adalah porositas kota yang ada. Jadi konsep bahwa Kota Bandung terutama saya perhatikan banyak sekali kita harus muter, harus melewati jalan X, jalan Y, jadi nggak bisa dari titik A langsung ke titik B karena
ya mungkin juga tata kota yang dari awalnya kurang ideal, namun karena kepadatan kampung kota itu juga kalau saya perhatikan yang mestinya kita sebagai manusia bisa bergerak di dalam ruang kota secara mudah ya, idealnya nggak harus ada halangan-halangan yang terlalu berarti, tapi nyatanya kampung itu menjadi suatu blok tersendiri yang seperti saya bilang di awal tadi itu tertutup, tersirat, tersembunyi, terinsulasi. Jadi bisa saya artikan banyak blok-blok besar ini di kota, di Bandung terutama, yang kesana itu jadi kenapa kita tidak bisa meleburkan blok-blok itu dengan ruang kota pada umumnya. Dan ini juga tentunya nggak cuma bukan masalah kampung kota saja, tapi juga komplek perumahan pada umumnya yang terlalu banyak gerbang-gerbang yang ditutup gitu. Intinya sih demokratisasi pergerakan dalam kota. Lalu ada juga kemarin Mas Panda sempat mention juga tentang gapura sebagai alat politik. Dan ini unsur yang cukup menarik karena kebetulan foto-foto yang saya ambil juga itu pas di Minggu 17-an, sehingga banyak sekali benda-benda, bendera, simbol-simbol nasionalisme, patriotisme yang itu hanya terlihat mungkin nggak hanya ya, cuman seringkali terlihat di gapura itu. Jadi dan mungkin di ganggangnya mungkin ada bendera, cuman gapura itu menjadi sarana, ya mungkin ini jadi bagian dari extension dari ide bahwa gapura menjadi sarana identitas ya. Jadi identitas itu juga termasuk identitas politik dan menunjukkan mungkin juga bisa afiliasi politik atau sekadar nasionalisme mendasar. Dan ada juga saya sebutnya kesenjangan 4.0. Ini yang berhubungan dengan pemetaan manual saya itu, bahwa nyatanya dengan segala kemajuan industri 4.0 yang menggunakan teknologi satelit, Google Maps, artificial intelligence, dan lain sebagainya, itu nyatanya masih belum bisa memetakan kampung kota yang bisa dibilang secara ruang cukup sederhana. Namun jika kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya karena begitu banyak lapisan non-teknologi ya, yang sifatnya sosial dan sifatnya lebih informal, yang tidak bisa di capture ya oleh teknologi. Contohnya jadi seperti perekaman jalan di Google Maps itu menggunakan jadi satelitnya menangkap sinyal handphone, dan melalui itu pengendara motor yang bisa muat ke gang kampung itu dianggapnya mobil oleh Google Maps. Jadi jalan-jalan ke kampung disamakan dengan jalan raya gitu yang bisa dilalui mobil, padahal nyatanya tidak. Jadi itu salah satu contohnya. Dan juga pas saya fieldwork ke sana juga banyak kurir gosen atau antar aja, ya pokoknya kurir-kurir antar barang gitu yang pada akhirnya terpaksa turun motor karena pemetaan alamatnya tidak sesuai dengan Google Maps. Jadi tetap harus bertanya ke warga lokal, rumah X di mana, alamat ini di mana. Karena masih terdapat lapisan informal itu yang
yang masih sangat nyata gitu dan tidak terekam. Dan terakhir juga yang saya lihat juga kampung kota itu menjadi ini ya, menjadi semacam sarana politik pemerintah untuk melaksanakan program. Jadi ada program kampung keluarga berencana, dan itu secara terang-terangan dipasang spanduk, ini kampung KB Palawargi, ini kampung KB apa, sehingga jadi terdapat konotasi yang sangat kuat dengan antara kampung dan bukan afiliasi ya. Jadi kampung sebagai saya nggak mau bilang alat lagi ya. Cuma intinya itu jadi sarana untuk pemerintah gitu. Sedangkan itu tidak terjadi di perumahan kelas menengah misalnya. Sehingga jadi itu yang patut kita pertanyakan. Dan berdasarkan itu, saya juga ingin mengajak peserta malam ini untuk kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari fenomena Gapura dan kampung ini. Kira-kira ada pengamatan apa yang mungkin baru selewat, tapi nyatanya itu implikasi sangat besar. Itu yang ingin saya ajak peserta malam ini. Terima kasih. Oke, baik Mas Hamzah. Terima kasih Mas Hamzah, ini paparannya sangat menarik ya. Dari Gapura ternyata kita bisa bicara banyak ya Mas Hamzah. Coba saya sedikit rekap dari apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Hamzah dari studinya terhadap Gapura. Begitu tadi kan berangkat dari kritik terhadap kondisi kehidupan di kota begitu ya, yang sebenarnya menarik sih tadi awal Mas Hamzah bilang ketika memamerkan ini semua orang kayak wah nggak kepikiran nih begitu ya, kok bisa neliti Gapura begitu untuk bisa untuk membuat pameran ini. Nah ini juga menarik ya. Nah itu awalnya tadi kan Mas Hamzah bicara tentang dikotomi antara luar dan dalam, terus juga melakukan studi lanjut spesifik site-nya itu di Kampung Palawargi di Sukajadi begitu kan ya, terus juga melalui pengambilan foto tentang Gapura, terus juga akhirnya masuk ke melakukan fieldwork, turun terjun ke lapangan langsung untuk melihat apa sih, bagaimana sih Gapura-Gapura yang ada di situ gitu. Dan dari situ Mas Hamzah juga mencoba merekam material-material yang ada di area tersebut, mulai dari material bata, terus acian begitu ya, sampai ke tekstur-tekstur yang saya rasa juga menarik sekali begitu ya. Dan setiap daerah itu pasti berbeda karena tergantung dari masyarakatnya bagaimana dia merespon sebuah ruang yang ada di situ gitu. Dan tadi juga menceritakan juga memanfaatkan medium audiovisual agar pengunjung di pamerannya Mas Hamzah itu juga bisa merasakan secara langsung apa sih yang ketika melihat Gapura itu seperti apa. Nah, sebenarnya ada beberapa temuan yang saya kira cukup menarik ya. Perihal tadi ruang antara. Begitu kita masuk ke kampung kota, ada kesan domestik, ada kesan yang ini adalah sebuah rumah orang begitu ya. Di mana sebetulnya itu adalah ruang publik sebetulnya. Tapi begitu kita masuk ke area tersebut seolah-olah kok sebegitu sempit, semua orang saling mengenal dan seolah-olah kita seperti masuk ke dalam rumah orang. Ini juga sepertinya juga nanti boleh kita coba diskusikan lebih lanjut. Lalu juga melalui keberagaman Gapura ini kita bisa juga membaca ternyata keberagaman identitas ya, meskipun anatominya sama ya. Ada atapnya sebagai kepala, ada kakinya, bentuknya sama, tapi ternyata penerjemahannya berbeda-beda. Lalu juga akhirnya dari situ ada beberapa catatan pribadi yang juga saya rasa bisa kita diskusikan, bahwa ada kesenjangan 4.0 tadi, istilah yang cukup menarik gitu ya, karena saya juga merasakan gitu beberapa kali nyasar masuk ke beberapa kampung kota pakai mobil, ternyata di mana cuma motor, bisa masuknya cuma bisa motor gitu atau enggak sepeda gitu ya. Nah ini ternyata Google menyamaratakan itu semua, dan kita sebagai konsumen Google Maps juga kita merasa semua sama gitu ya, infrastruktur jalan, padahal sebetulnya ternyata ada kesenjangan di situ. Terus juga ada porositas kota, lalu juga bicara tentang kota yang berlapis, lalu juga tadi akhirnya Mas Hamzah juga bicara tentang Gapura sebagai alat politik, nah saya juga cukup tertarik.
Nah, sebenarnya sedikit respon saya begitu tadi apa yang tadi Mas Hamzah ceritakan gitu, begitu ada orang merespon ini kok nggak kepikiran ya ternyata meneliti gapura itu ternyata lucu juga gitu. Itu juga sebenarnya saya alami juga ya beberapa tahun lalu ketika saya riset soto gitu. Ngapain riset soto gitu ya? Ternyata dengan bicara soto kita bisa bicara banyak ya, keseharian kota, kesenjangan sosial dan seterusnya. Nah, ini saya jadi teringat gitu ya. Kenapa sampai akhirnya hal-hal yang keseharian ini ya, saya bisa sebut ini suatu hal yang keseharian itu memang cenderung taken for granted, cenderung kita menganggap itu hal yang biasa saja. Nah, ini saya jadi teringat dengan teorinya Henry Lefebvre tentang every critic of everyday life ya. Dia bicara tentang bahwa sebetulnya everyday life keseharian itu nggak monoton gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang yang mengamati gapura atau mengamati soto tadi begitu ya, melihat hal itu hal yang biasa saja. Tapi kalau misalkan kita lihat, refleksikan ya setelah melihat hal tersebut, ternyata banyak sekali yang bisa kita kritisi begitu ya. Mulai dari bagaimana gapura itu meskipun anatominya sama, gitu ya, cenderungannya sama, tetapi di situ memiliki nilai-nilai yang beragam. Identitas dari setiap masyarakat yang ada di situ ya, karena setiap tahun mungkin mereka mempercantik dapuranya ya, ada yang ngecat, ada yang ngasih kain dan seterusnya gitu. Terus ada yang melihat gapura ini adalah sebagai identitas dari kampung ya. Gapura kalau udah otomatis cantik, kita anggap kampung ini cantik. Nah, ini adalah suatu hal yang keseharian, di mana kalau misalkan menurut Henry Lefebvre, kenapa kita sampai lupa dengan keseharian ini, karena memang keseharian kita udah cenderung occupied ya dengan hal-hal yang selalu progresif ya, satu hal yang sangat modern, sehingga melihat hal-hal keseharian itu cenderung banal atau mundane gitu ya. Nah, ini juga menarik ya, karena ini salah satu yang kita refleksikan juga dalam BDB kali ini, melihat keseharian ini lebih dalam lagi, melihat hal ini lebih spesial lagi. Lalu juga perihal gapura sendiri, kalau misalkan kita lihat sejarahnya, ini secara info singkat saja gitu, karena kan gapura ini kita bisa tahu dari era Majapahit sudah ada gitu ya. Dan ini dimaknakan sebenarnya kalau misalkan di era itu gapura itu sebagai skill basic yang harus dipahami oleh para maker di saat itu ya. Ketika ingin bangun candi ya belajarnya gapura dulu gitu, kira-kira seperti itu. Nah, gapura itu juga dimaknai sebagai gerbang masuk ke suatu area, dan terus akhirnya berkembang sampai sekarang. Di era Islam juga akhirnya ada makna sendiri gapura, terus juga akhirnya juga di era modern sekarang juga gapura itu juga punya makna yang berbeda. Nah, perbedaan itu kita bisa lihat ya di era modern sekarang. Seperti yang Mas Hamzah bilang tadi ya, sekarang gapura tuh selalu relasinya ke hal yang berkaitan dengan 17-an. Padahal dulu ketika gapura dibikin di era Majapahit itu adalah suatu hal yang sakral. Ketika kita masuk ke dalam suatu kawasan ibadah, nggak ada kaitannya terhadap nasionalisme di saat itu ya, karena belum ada juga konsep nasionalisme. Nah, sekarang ini cenderung gapura itu dikaitkan dengan hal seperti itu ya. Terakhir juga beberapa tahun yang lalu sempat ada gapura ya, lomba gapura Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana gapura nilainya berubah ya. Saya nggak bilang turun nilainya gitu ya, tapi berubah sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Nah, ternyata ada dengan gapura saja kita bisa mengkritisi ya, bahwa ternyata ada power relation, ada power distribusi power antara penguasa dengan rakyatnya gitu ya. Bayangkan aja gitu ya, rakyat dengan sukarela membuat gapura di era 17-an ya. Dia kan swadaya kan gitu ya. Yes. Padahal sebenarnya nggak ada subsidi itu dari pemerintah begitu kan. Itu kan juga menarik, kita bisa kritisi orang ternyata teroccupied oleh hal-hal yang seperti itu gitu untuk mendukung kebutuhan politik saat ini gitu. Nah, ini juga mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu. Nah, lalu juga perihal kesenjangan ya. Ini juga menarik, kesenjangan 4.0, karena ternyata melalui teknologi kesenjangan tersebut menurut saya gapnya semakin besar ya. Seperti contoh ya, bisa direfleksikan juga melalui caranya Mas Hamzah, harus dilakukan secara manual ya pemetaan, karena tidak terdeteksi oleh Google ya, sorry. Nah, ternyata jalan-jalan kecil tersebut tidak begitu diperhatikan juga oleh Google gitu, dan itu sebenarnya diamplifikasi oleh pengguna Google yang mungkin saat ini bisa dibilang ya kelas menengah ke atas gitu, yang banyak memanfaatkan Google Maps karena rata-rata yang punya mobil dan seterusnya gitu.
Nah ini sebelum saya memantik sebelum ke pertanyaan, udah ada pertanyaan ya dari Mas Sakagala. Saya dulu yang nanya ya Mas Hamzah boleh ya. Yang lain juga boleh kalau mau nanya-nanya. Saya sebenarnya menarik ya tadi perihal pemetaan yang dilakukan oleh Mas Hamzah. Masuk ke kampung kota, terus memposisikan diri sebagai bagian dari mereka yang melakukan pengamatan dan di satu sisi melakukan apa ya, saya lupa tadi istilahnya, pengamatan dan pengalaman ya, pengalaman pribadi Mas Hamzah. Nah, ketika masuk terjun ke lapangan begitu itu kira-kira seperti apa ya yang dilakukan, maksudnya bagaimana kontribusi masyarakat di kampung kota tersebut dalam membantu Mas Hamzah mengakumulasi pengetahuan-pengetahuan di situ gitu. Seperti apakah wawancara yang dilakukan, terus apakah juga melalui ngobrol-ngobrol sehingga juga ada cerita-cerita yang Mas Hamzah tahu gitu ya. Nah, itu gimana ya prosesnya? Ya, boleh diceritain dulu. Jadi saya sempat melakukan wawancara untuk yang menanyakan, langsung aja saya tanya, ini tuh gapura di kampung ini itu proses pembangunannya seperti apa, siapa saja yang terlibat. Dan ya saya cukup ngobrol banyak-banyak dengan salah satu Pak RT. Intinya sih cukup sederhana. Jadi setiap bulannya warga kampung itu melakukan musyawarah dan membahas apa saja hal-hal yang dibutuhkan untuk kampung itu pada saat itu gitu. Jadi kalau misalnya ada perihal kampung yang perlu dibahas, ya akan dibahas. Jadi kira-kira kebutuhan gapuranya seperti apa, itu dibicarakan bersama-sama, lalu dilakukan musyawarah. Jadi seluruh anggota warga kampung itu pasti punya pendapat dan apa namanya, tentu pasti ada yang melakukan desain, mendesain gapuranya. Katanya juga ada mahasiswa arsitektur yang suka ngasih ajuan desain gitu. Tapi pada dasarnya sih itu masih kolektif effort gitu. Jadi suatu hal yang kolektif. Jadi sebuah arsitektur benda desain yang bukan karya satu orang. Cuman yang menurut saya menarik pas saya melakukan wawancara itu, lagi-lagi ini ya, apa namanya, paradoks pengamat, paradoks dokumenter gitu. Dengan kita berinteraksi dengan apa yang kita amati itu pasti hasilnya itu berubah. Jadi pas saya lakukan wawancara itu, saya sempat menangkap ada kesan bahwa mereka ingin memancarkan suatu citra tertentu gitu ke saya, bahwa oh ya sebenarnya ini kayak gini kok, prosesnya kayak gini bagus segala macam. Terus sempat ada yang bilang tapi ini sempat bermasalah, sempat kontroversi. Terus yang diwawancarai bilang oh itu orang ini mas ini nggak perlu tahu gitu. Jadi hal seperti itu yang menurut saya cukup menarik. Jadi sebagai pengamat itu kita mungkin nggak akan benar-benar secara utuh tahu gitu kondisi nyatanya. Itu sih catatan yang paling saya ingat. Mas Hamzah sempat nanya nggak ya kira-kira apa sih motivasi dasar mereka kayak membuat gapura gitu ya, terutama yang 17-an ya. Saya pengen penasaran juga apakah karena jiwa nasionalisme yang betul-betul tinggi gitu ya, atau apa gitu ya. Itu coba kalau begitu dari share. Kebetulan sayangnya saya nggak sempat wawancara pas Agustusan. Saya wawancara itu udah berapa bulan setelah Agustusan, jadi nggak sempat nanya. Cuman untuk dari segi motivasi dan estetika bentuk segala macam itu mereka belak-belakan aja. Oh nggak ada makna apa-apa sebenarnya. Cuman yaudah ini yang mereka suka gitu. Mereka pengen ada. Jadi mungkin antara itu sudah sangat mendarah dagingnya bahwa mereka ingin menggunakan gapura sebagai sarana identitas tanpa mereka sadari, atau memang sebenarnya maknanya nggak sedalam itu gitu.
Dan juga yang menurut saya menarik adalah nama-nama gang masuk kampung itu yang biasanya dipajang di Gapura itu biasanya nama-nama tokoh yang ternama di kampung itu gitu. Jadi biasanya ada gang Haji siapa gitu, gang Umi siapa, dan itu terjadi sebelum perekaman formal pemerintah. Jadi mungkin dulu sempat berubah beberapa kali, tapi pas akhirnya direkam secara resmi oleh pemerintah, sudah menjadi bagian dari database pemerintah. Jadi nggak akan diubah lagi. Ya, oke. Ya menarik juga sih karena saya nggak ini ya, cukup banyak juga ya menemukan Gapura itu sekarang jadi medium untuk sponsorship ya begitu ya. Di sini kan bagaimana sebetulnya ajang 17-an yang sebetulnya untuk mendistribusikan nilai nasionalisme kepada masyarakat akhirnya dikomodifikasi oleh beberapa pemilik ekonomi lainnya begitu ya, dan ini secara nggak sadar akhirnya masuk ya, kayak misalkan contoh beberapa perusahaan cat gitu ya, kan itu ngecat Gapura kan pakai cat gitu ya, terus perusahaan rokok apalagi itu paling banyak ya, lomba-lomba itu gitu. Kalau misalkan ke daerah-daerah saya banyak sekali menemukan, dan itu selalu memanfaatkan momen tersebut gitu. Nah ini sebetulnya kan jadi dan saya juga sempat nanya gitu ya, apa yang dapat ya, biasanya cuma dapat cat gitu ya, biasanya cuma dapat rokok dibagi-bagi bagi yang membuat gitu ya, dan itu tempel logonya besar sekali. Nah itu kan juga menarik ya, bagaimana nilai pun akhirnya berubah gitu. Kalau misalkan tadi Mas Hamzah bilang di situ ada nilai gotong royong yang betul gitu, saya rasa nggak mungkin bikin Gapura itu sendirian ya. Nah, tapi bagaimana nilai guyup gotong royong ini akhirnya ibaratnya dimanfaatkan gitu kan, ini kan juga menarik ya, jadi kritik bersama juga begitu. Ya, itu yang saya perhatikan juga sebenarnya jadi ya karena Gapura sebagai pintu dari rumah kampung kota. Ya. Jadi ruang dalam kampungnya itu juga banyak sekali bekas-bekas si pemanfaatan itu gitu. Jadi bisa dibilang ruang kampung kota menjadi sarana untuk ajang ibaratnya kayak nilai amal baik CSR gitu. Jadi banyak banget taman ini disponsori oleh bank apa, oleh perusahaan apa. Jadi selalu ibaratnya jadi ruang kampung ini hanya menjadi benda gitu, dan tidak dianggap menjadi bagian dari kota atau menjadi suatu ekosistem yang hidup dan punya otonomi tersendiri. Baik, Mas Hamzah. Oke, ini saya coba ke yang bertanya dulu ya. Oke. Mas Hamzah, Mas dari Pasakagala ya. Pemaparan yang sangat menarik dan filosofis Pak Hamzah. Perkenalkan saya Saka, izin bertanya. Dari pengalaman Mas Hamzah nih, kira-kira dari keberagaman Gapura yang pernah didesain, adakah suatu bentuk atau ornamen identitas dari berbagai kampung ini yang memiliki kemiripan ya satu dengan yang lainnya, yang melambangkan suatu kesatuan nasionalisme selain berupa warna merah putih? Ada nggak sih sebenarnya benang merah dari pemetaan yang dilakukan ini? Mungkin bisa diangkat juga ya, benang merah dalam bentuk yang tangible maupun yang intangible gitu, Mas Hamzah. Boleh, silakan dilanjutkan. Terima kasih pertanyaan itu, pertanyaan yang luar biasa menarik, karena menurut saya bentuk nasionalisme atau identitas itu tidak semata oleh simbol-simbol yang eksplisit ya, sekedar merah putih atau Garuda dan semuanya. Namun itu yang mau saya angkat juga, dan kenapa saya bahas tentang kampung sebagai ruang domestik yang ada, karena bisa kita lihat dari foto-foto Gapura yang sudah saya ambil itu kebanyakan beratap menggunakan kuda-kuda, struktur kuda-kuda, dan menggunakan material genteng yang sifatnya tradisional.
dan bisa dibilang itu adalah bentuk-bentuk domestik yang sangat sering kita temui di rumah-rumah di Indonesia pada umumnya. Jadi menurut saya itu menjadi suatu artefak tersendiri yang menjadi bentuk kepemilikan dan juga apa ya, menyambungkan apa ya, identitas keindonesiaan warga setempat gitu, bahwa oh ya ini bentuk yang kita kenal dan ini yang kita tampilkan gitu. Dan itu juga menjadi inspirasi saya untuk si pavilion Gapura Struktura itu juga bentuk kuda-kuda, atap yang sifatnya segitiga dan menggunakan genteng ya. Ya seperti saya bahas juga, ada juga yang material dari beton, bentuknya lebih geometris kayak jembatan layang Pasupati. Cuman pada umumnya yang paling sering saya lihat itu bentuk-bentuk tradisional, bukan tradisional ya, bentuk-bentuk domestik yang umum itu. Boleh saya tambahin pertanyaannya, Mas Hamzah? Iya. Itu tadi kan akhirnya umumnya ditemukan seperti genteng yang umum gitu ya, yang biasa digunakan. Ya. Itu seberapa besar sih gitu ya si pengaruh material yang ada di sekitar gitu? Besar nggak sih pengaruh material gitu ya terhadap pembuatan gapura ini? Sempat studi nggak sampai ke situ? Itu saya rasa harus menggali lebih dalam ini ya, supply chain ya. Mereka mendapatkan material itu apa memang dari kenalan setempat, atau mereka sourcingnya itu dari tempat lain, atau mungkin bahkan praktek yang cukup umum saya rasa ya, lagi ada pembangunan terus boleh nggak minta material itu kalau nggak pakai, itu kan praktek yang cukup umumnya di sini. Malah ya malah. Ya. Jadi menurut saya itu suatu fenomena tersendiri yang cukup menarik menurut saya, yang saya rasa butuh riset yang lebih dalam. Jujur untuk kali ini belum cukup saya dalami. Namun saya rasa untuk material itu sih mungkin lebih ke apa karena itu yang mereka biasa lihat dan yang biasa punya, jadi itu yang mereka kenal. Jadi bukannya mereka nggak punya ambisi untuk membuat sesuatu yang terlalu megah atau gimana, tapi nyatanya ya itu yang mereka tahu. Oke. Ini lanjut dulu ya pertanyaan yang berikutnya nih. Pertanyaan kedua juga nih dari Mas Saka. Dari pemetaan jalan tikus nih di kampung kota, saya jadi penasaran apakah data pemetaan jalan tikus tersebut dapat dimitrakan kepada lembaga lain, mungkin seperti Google Maps atau teknologi AI. Nah itu. Wah, ini pertanyaannya sangat kompleks menurut saya. Karena ini sebenarnya udah menjadi ini ya, udah masuk ranah opini pribadi saya ya. Karena menurut saya lapisan ekosistem di kampung ini bukan sesuatu yang bisa kita dengan mudah kotak-kotakan dan masukkan ke sebuah algoritma ya. Jadi menurut saya kompleksitas dan keorganikan suatu ruang tinggal, ruang hidup itu bukan sebaiknya kita paksakan untuk masuk ke teknologi yang sudah ada. Tapi teknologi itu yang perlu kita adaptasikan untuk mengakomodasi fenomena yang sudah ada. Dan itu menurut saya pemikiran mendasar yang dari saya lihat kebanyakan terutama startup dunia tech yang masih belum terlalu mereka pikirkan gitu, karena sifatnya masih berusaha mengkotak-kotakan, memasukkan kenyataan dunia yang sangat kompleks menjadi angka-angka 1 dan 0, algoritma dalam segala.
Jadi itu pertanyaan yang belum belum mampu saya jawab. Namun menurut saya itu sih bukan kenyataan itu bukan sesuatu yang perlu kita simplifikasikan, bukan untuk kita sederhanakan, tapi untuk kita mengerti. Oke. Ini saya juga jadi penasaran lagi, Mas Hamzah. Tadi kan apa ya? Sebenarnya kan ada nilai domestik ya yang tadi disebutkan oleh Mas Hamzah, dan sebenarnya kalau bisa bicara domestik kan pasti akan ada sebuah nilai privasi begitu kan ya. Nah, di konteks kampung kota ini, saya rasa sebetulnya kan gerbang itu dibikin sebagai bentuk ini ya, pemisahan wilayah ya, dan wilayah tersebut pasti akan ada nilai-nilai yang biasa dipahami oleh satu wilayah tersebut. Nah, biasanya itu juga ada nilai-nilai privat ya antara kawasan A dan kawasan B. Nah, dalam hal ini nilai privasi ini seperti apa ya, Mas Hamzah, terutama di kampung kota ini gitu? Kalau dari pengalaman saya keluyuran di kampung situ sebenarnya apa ya? Saya nggak pernah merasa apa ya akan diusir gitu. Cuman saya merasakan betul bahwa ini tuh bukan ruang umum. Meskipun saya nggak ditanya-tanya apa namanya saya ditanya sih mau kemana nyari siapa, cuman niatnya itu bukan untuk menginterogasi tapi beneran karena ingin membantu gitu ya, misal kalau ada yang nyari orang dibantu dianterin gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang nilai privasi itu lebih ke ini sih menurut saya hubungan antara manusianya, antara warganya. Jadi itulah yang membentuk ruang kampungnya ya, karena kedekatan fisik mereka gitu. Jadi pasti mereka udah apal muka. Jadi pas ada yang datang itu sesuatu yang asing gitu. Iya. CCTV di mana-mana ya kalau gitu ya. CCTV-nya bukan alat tapi orang gitu ya. Betul. Ya. Dan Tapi yang menurut saya paling menarik itu bukan paling menarik ya. Salah satu unsur menarik juga adalah karena pemetaan manual itu lagi-lagi saya sering mencari jalan, nggak tahu itu buntu atau enggak. Saya tanya dulu, bentar ini buntu atau nembus nggak ya? Oh itu buntu, oh itu nembus gitu. Jadi ada sifat apa ya? Sifat akomodasi gitu, bahwa pasti kan sebenarnya kalau warga setempat ya mereka udah tahu gitu pasti buntu atau enggak, tapi mereka dengan senangnya membantu gitu menurut saya dan nggak mempertanyakan gitu. Mantap. Oke, ini ada yang mau nanya, boleh ya Mas Hamzah? Halo Mas Hamzah, saya sangat tertarik dengan paparan dan temuan hasil riset Mas Hamzah tentang Gapura. Karena Gapura merupakan artefak tangible yang lekat dengan masyarakat Indonesia, terutama di kawasan kampung kota. Ya, betul. Pertanyaannya dari Mas Ridwan, itu bagaimana pendapat Mas Hamzah dan kira-kira proyeksi dari Gapura ini akan seperti apa di Indonesia? Apakah ada unsur teknologi, struktur, dan gaya desain secara spesifik yang akan berkembang? Dan apakah arsip berupa dokumentasi dan tulisan Mas Hamzah tentang Gapura ini akan dilanjutkan terus dan ke arah mana? Nah, mungkin ya, jadi apakah Gapura nanti akan hologram begitu ya ke depannya, terus seperti apa? Boleh tolong diceritain ini, borong pertanyaan nih. Oke, ini juga pertanyaan yang menarik ya. Dan lagi-lagi nih saya harus menjawab menurut opini pribadi saya dan apa namanya pandangan pribadi saya. Karena menurut saya sebenarnya urgensi untuk sesuatu berkembang itu apa? Karena bisa kita lihat juga Gapura ini bukan suatu struktur, suatu benda yang sifatnya menghasilkan uang. Jadi dalam apa namanya ekonomi kita sekarang, ekonomi kapitalis yang semua perkembangan itu karena berdasarkan uang,
Justru pertanyaan buat saya adalah apakah itu akan berkembang, bukan lagi bagaimana. Karena uh, apa namanya, ya itu balik lagi, Singapura ini tidak menghasilkan uang dan malah menjadi hmm, sarana ajang identitas gitu. Tapi yang menarik lagi adalah ini sih, ini tadi Mas Panda bilang itu menjadi apa namanya, banyak lembaga-lembaga apa logo-logo sponsor gitu. Mungkin justru itu yang akan berkembangnya. Bagaimana badan-badan korporat atau kapitalis yang cara-cara baru apa lagi yang akan mereka gunakan untuk memasang apa namanya, memajang diri mereka gitu di ruang kampung. Jadi mungkin saya nggak tahu perkembangan Gapura akan seperti apa, tapi saya yakin justru konsep Gapura sebagai pintu, sebagai wajah itu yang akan berkembang. Gitu. Dan untuk menjawab tentang riset, riset saya ini akan lanjut atau enggak, saya masih belum tahu. Cuman saya harap sih memang di studio lain ini memang saya tertarik terhadap ini ya, realita, kenyataan-kenyataan kota kontemporer, dan saya menyebutnya indigenous life worlds, yaitu dunia masyarakat setempat yang seperti saya bilang itu luar biasa kompleks dan tidak bisa kita sederhanakan ke dalam suatu algoritma atau teknologi yang sudah ada. Gitu. Oke, bisa dilanjutin Mas. Kita kolaborasi lanjutin Mas. Oh, boleh. Ya ini menarik gitu. Jadi kita menyikapi Gapura ini bukan hanya sebagai itu ya, ya satu bentuk yang ada di masyarakat kok gitu, tapi justru yang menariknya di sini Mas Hamzah memosisikan apa namanya ya, si Gapura itu sebagai medium untuk kritik gitu ya, untuk mengembangkan sebuah wacana juga. Karena situ kayak seperti tadi Mas Hamzah bilang ya, perkembangannya kan berubah ya. Apakah akan berkembang gitu? Apa urgensinya berkembang? Dan kalau misalkan kita trace apa namanya historinya si Gapura ya, dari zaman Majapahit, terus coba era Islam, terus masuk ke era Belanda dan seterusnya, itu kan nilai dari Gapura tersebut terus berubah begitu kan. Bisa jadi tadi misalkan di era sekarang ya Gapura itu dipelihara oleh institusi-institusi tertentu begitu ya, untuk kepentingannya begitu, bukan akhirnya lagi perihal identitas masyarakat ya. Tentunya ada identitas masyarakat ya, self expression dari sebuah kampung kota, tapi ternyata ada juga yang memanfaatkan apa istilahnya cultural capital ini gitu ya, untuk dimanfaatkan. Nah ini kan juga bisa jadi apa, kita bisa terus mengkritisi nih perkembangan di kota itu seperti apa gitu ya, melalui Gapura ini. Karena Gapura, saya setuju dengan Mas Em, itu ada di mana-mana ya. Ini mau ke Jawa Tengah aja, setiap kabupaten pasti ada Gapura itu. Dan itu disponsori oleh Bank Jateng biasanya. Bikin saya sempat nge-motret tuh waktu saya telusur ini Jawa Selatan gitu ya, pulang dari Surabaya lewat selatan, itu saya sempat motretin Gapura apa di pantai selatan Jawa tuh, dari Kebumen kemana itu selalu ada Gapuranya gitu. Tapi itu selalu disponsori satu inilah, satu brand gitu. Nah itu jadi kayaknya bisa diekspansi ke arah yang lebih jauh lagi Mas Hamzah, si Gapura ini gitu. Saya bisa. Oke. Ada lagi mungkin ada yang mau bertanya? Ini sebenarnya udah 1 jam lebih nih. Ini oh iya, udah pas sejam ya? Iya, pas sejam gitu. Mungkin saya mau tanya terakhir kali ya, kalau misalkan ada yang lain belum mau bertanya. Ada yang oke tuh. Nah, Mas Hamzah ini, dari Gapura ini, nah, kira-kira dari Mas Hamzah sendiri, apa yang bisa direfleksikan dari Gapura ini, gitu ya, untuk mengembangkan praktik desainnya atau pemikiran desainnya Mas Hamzah, gitu. Apa sih yang akhirnya dipelajari dan merubah arah pemikiran desainnya Mas Hamzah? Boleh diceritain? Untuk saya pribadi sih itu lebih ke ini ya, bahwa sebagai desainer, sebagai arsitek, sebagai
siapapun yang sifatnya itu pekerjaan itu menciptakan sesuatu ya, sifatnya kreatif, itu adalah kita harus benar-benar mengerti apa yang bahkan bukan apa yang kita desain ya, tapi juga kondisi material apa gitu yang benda itu tuh jadi konteks materialnya itu apa, kita harus mengerti konteks nyatanya, konteks sosialnya, konteks materialnya. Jadi udah bukan lagi kita memikirkan oh ini kira-kira akan berguna untuk penggunanya atau tidak, penggunaannya seperti apa, apakah ergonomis atau tata ruangnya betul atau tidak. Menurut saya itu kita sebagai desainer, sebagai arsitek mestinya sudah melampaui itu gitu di tahun 2021 ke atas ya. Karena apalagi terutama di dunia kita sekarang yang begitu banyak kesenjangan sosial, perubahan iklim, itu harus kita selalu kritisi ulang praktik kita sendiri. Sejauh apa pengertian kita terhadap benda yang kita buat dan juga kondisi-kondisi dan konteks material apa yang benda itu tuh ada gitu. Sehingga itu yang saya pelajari dan itu juga jadi itu sesuatu yang saya percaya dan itu yang terkonfirmasi gitu pas saya melakukan riset ini. Sehingga jadi sebenarnya kan ini juga riset saya bukan untuk mendesain apa-apa ya, tapi dari ini saya belajar banyak dari bahkan sekadar observasi saya pribadi gitu. Bukan lagi, apalagi kalau misalnya kita udah berinteraksi langsung gitu, dari misalnya arsitek-arsitek yang mendesain rusun misalnya, itu kan pasti mereka udah jauh lebih advance gitu. Cuman ya itu balik lagi, kita harus mengerti konteks lebih luasnya lagi, bukan hanya objek yang kita desain. Untuk siapa kita mendesain itu, tapi juga dampaknya ke dampak horizontal, vertikal, dan ya dimensi lainnya gitu. Baik, Mas Hamzah. Wah, menarik. Ini ada 2 pertanyaan nih. Biasanya kalau boleh ditutup langsung ada pertanyaannya. Ini dari Mbak Feisa. Nanti berikutnya Mbak Aprilia ya. Halo Hamzah, keren banget proyek dokumentasinya. Oh, ini jalur desain juga keren banget. Mestinya kolaborasi nih Mas Hamzah sama ini ya. Oke, apakah kali ini, apakah temporality jadi aspek yang penting untuk communal effort dalam membangun gapura ini? Dan apakah ini harus ditiru pada artefak-artefak lain di kota agar layer baru terus bisa dibangun? Nah, mulai direspon Mas Hamzah. Temporality. Ini menarik sih karena gapura ini kan suatu benda yang istilahnya frozen in time ya. Tapi kayaknya justru jadi kembali lagi ke aspek gapura sebagai sarana itu sih. Jadi yang terus berubah adalah lapisan luar si gapura itu ya. Sehingga ini jadi luar biasa kompleks karena jadi banyak sekali conflict of interest juga. Communal effort, mereka ingin membangun sesuatu yang mencerminkan identitas mereka, tapi juga ada kepentingan luar yang mungkin nggak se-eksplisit CSR, tapi juga kayak tekanan yang mereka rasakan untuk memancarkan nasionalisme mereka. Dan karena kepadatan ruang tinggal mereka, jadi merasa harus berpartisipasi dengan sesuatu yang mereka tidak inginkan. Hal seperti itu. Dan pertanyaan bagian kedua, apakah harus ditiru pada artefak-artefak? Wah, itu kayaknya udah masuk ranah planner atau urban designer ya. Tapi mungkin yang menurut saya menarik adalah proses musyawarahnya itu sih. Jadi istilahnya co-authorship.
Jadi suatu benda yang sudah tidak lagi didesain atau dibuat oleh uh, desainer atau arsitek, sehingga jadi bukan lagi peran desainer sebagai apa istilahnya, yang menawarkan suatu jasa, tapi mereka menjadi bagian dari warga dan warga juga jadi bagian dari desainer. Mungkin itu cuma saya sudah bisa komen sebatas itu. Oke. Itu menarik sih di akhir itu ya. Bahwa setelah mempelajari nilai di balik Gapura ini kan, ya saya juga jadinya berpikir juga bahwa sebetulnya masyarakat punya daya merancang, punya daya membuat ya, dan terbukti begitu dengan keberagaman Gapura ini ya, mereka sebebas-bebasnya bisa memancarkan ya, mencitrakan identitas mereka seperti apa, dan bisa jadi sebenarnya kalau misalkan ditelaah lebih dalam, simbol-simbol yang muncul, warna-warna yang muncul itu justru merefleksikan dinamika sosial yang terjadi di kampung tersebut ya. Bisa jadi ada konflik misalkan, bisa jadi ada nilai badamian gitu ya, nilai badamian, nilai tengah gitu ya, dengan di antara konflik-konflik yang terjadi gitu. Nah, ini kan sebenarnya harusnya bisa kita pelajari, dan saya setuju sih kalau misalkan di sini sebagai planner ya, kita sebagai desainer, apakah melulu kita harusnya menawarkan gitu ya dari kita begitu, ataukah sebetulnya ya memfasilitasi aja apa yang mereka biasa lakukan kan gitu, dan kita ikut berpartisipasi di situ. Oke, menarik itu tadi tanggapannya. Baik, Mbak Faisa, kalau mau nanya lagi juga boleh ya. Silakan. Berikutnya saya ke Mbak Aprilea Ariardi. Mau tanya dong Mas Hamzah, kalau dilihat dari perspektif Gapura sebagai identitas kampung, seberapa relevankah kalau misalnya Gapura tersebut didesain oleh arsitek dan desainer yang bukan berasal dari kampung tersebut? Nah, ini menyambung nih tadi pembahasannya dari sebelumnya. Silakan Mas Hamzah. Ya, ya ini nyambung ya sebenarnya. Karena sebenarnya jadi saya bukan yang ingin bilang kita udah nggak butuh lagi desainer arsitek, karena semua bentuk desain dan bentuk arsitektur itu valid, dan kita udah nggak butuh lagi profesi itu, kayaknya terlalu ekstrim. Tapi mungkin yang perlu kita consider, perlu kita pikirkan itu adalah sepenting lebih ke hubungan antara masyarakat setempat dan arsiteknya tentunya. Jadi yang jelas komunikasi, dan mungkin kalau bisa nyambung juga pertanyaan Faisal tadi, proses pembangunan itu dalam bentuk musyawarah. Dan ini yang saya lihat sudah cukup cukup banyak terjadi di pembangunan kampung kota ya. Saya lihat dari Studio Paul dan juga Architecture Sans Frontiers melibatkan warga setempat gitu dan musyawarah. Nah, untuk Gapura kayaknya ini balik lagi sih ke sebenarnya peran Gapura itu apa, dan sepenting apakah kita melibatkan arsitek, baik itu arsitek setempat atau dari luar. Karena lagi-lagi mungkin juga balik lagi ke pertanyaannya siapa tadi, Ridwan ya. Sebenarnya urgensi Gapura itu berkembang secara formal atau secara arsitektural itu apa, dan signifikansinya sebenarnya kondisi nyatanya sekarang itu menjadi suatu ajang media gitu, bukan lagi suatu bangunan, suatu struktur, dan menjadi ajang media, nasionalisme, ide, sarana ide gitu. Jadi sebenarnya sulit untuk menjawab secara sederhana ya. Oke, terima kasih Mas Hamzah. Ini kayaknya kalau misalkan kita sebagai desainer bukan hanya merancang apa yang akan kita buat kali ya, tapi justru juga seharusnya kita merancang proses yang tadi ya, nilai partisipatorisnya. Bagaimana sih merancang sebuah metode yang misalkan bisa
inklusif misalkan, atau yang lebih partisipatoris ya, karena kadang kita skip untuk merancang hal tersebut ya. Biasanya kan prosesnya ya udah gitu ya, semua orang harus ngikut gitu. Nah itu juga kayaknya PR berikutnya bagi para desainer nih, ketika melibatkan publik ya, terutama karena publik itu interestnya macam-macam, motivasinya macam-macam, kulturnya macam-macam. Nah ini keberagaman ini harusnya diakomodir melalui proses tersebut. Oke, Mas Hamzah, ini karena saya sudah dicolek-colek nih sama panitia, harus beres. Tapi ini menarik ya, Mas. Buat yang menanya, Mbak Faisa, kalau mau nanya juga nanti kita diskusikan di balik layar ya nanti ya. Karena menarik juga nih apa yang disebut Mbak Faisa tadi gitu ya. Oke, sebelum ditutup mungkin Mas Hamzah ada yang mau dipromosikan karena masih ada pameran ya, atau ada yang mau dilakukan, silakan. Iya. Sekali lagi terima kasih peserta yang sudah hadir pada malam ini. Pameran saya akan terus berlangsung sampai penutupan tanggal 27 besok. Jadi masih ada 4 hari lagi untuk melihat pamerannya. Dan kalau tertarik, mohon tinggalkan pesanan-pesan di buku kecil yang saya sediakan. Dan ada juga kartu pos harga 10.000 satunya kalau ada yang tertarik. Gitu aja. Mantap. Ini sampai tanggal 27 kan? Sampai tanggal 27. Saya tanggal 27 ke sana ya. Belum sempat ke sana. Oke. Siap, terima kasih Mas Hamzah. Terima kasih juga Mas Mandar. Sebelum ditutup, ini saya juga promosi acara BDB masih banyak ya. Betul kan? Nah ini sampai tanggal 27, jadi silakan pantengin terus ke Instagramnya. Lalu juga ini juga saya sekalian promosi, nanti tanggal 25 juga akan ada diskusi. Sepertinya nyambung ya dengan apa yang kita simpulkan hari ini. Nanti akan ada sesi talk show juga antara Mas Dhani Wicaksono, Mbak Trianzani Sulsi, Mas Artiandi Akbar, dan terakhir Mas Kamil Muhammad. Tadi Studio Polnya kan sempat mention ya. Nah ini kita akan bicara tentang istilahnya the sociology of expectation ya. Kita membahas tentang ekspektasi, visi dalam desain gitu ya, dalam proses desain. Mati nyambung nggak? Oh nyambung, sorry gitu ya. Jadi kalau ada waktu silakan kita bisa diskusi bareng lagi. Jadi mangga, informasinya ada di Instagram BDB. Kalau begitu terima kasih Mas Hamzah, keren banget ini riset-risetnya. Saya tunggu riset-riset berikutnya seperti apa, dan saya ingin sekali berkolaborasi ya ke depannya dengan Mas Hamzah juga ya. Yes. Siap. Oke, hatur nuhun Mas Hamzah, dan terima kasih buat yang sudah bertanya. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih. Oke. Nuhun ya Mas Hamzah. Ya, Mas. Siap. Saya live ya. Oke, saya juga. Mari.